Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah, masjid, yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Dengan izin Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan, kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menghadiri majlis ilmu, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Dimanapun mereka berada, maka kita diwajibkan untuk belajar tentang agama kita. Bu, ya Allah, Ustadz sudah mulai kok masih bersuara. Bisa suaranya Bu dihilangkan? Kalau tidak bisa dihilangkan, saya akan menghilangkan Ibu. Berat. Iya, kita sedang berada di majelis ilmu. Ada adab-adabnya, etika, agar ilmu kita barokah, ya, agar ilmu kita ini mudah dipahami, mudah diamalkan, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jadi datang ke sini dengan niat yang ikhlas, ya, dan kita duduk diam mendengarkan kajian, tidak lagi berbicara ketika Ustadz sudah memulai, ya. Nanti Ibu silakan bicara setelah selesai kajian. Baik, hari ini jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita tentang hadis arba'in, ya. Hadis arba'in hari ini hadis arba'in yang ke-17. Hadis arba'in yang ke-17, silakan Bapak Ibu melihat bukunya atau kitabnya, atau silakan searching di Google yang memiliki HP, ya. Ketik saja hadis arba'in yang ke-17. Insya Allah keluar itu teks hadisnya, dan kita bisa membaca bersama-sama supaya kita lebih mudah memahaminya. Gimana? Sudah siap belum? Iya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sehat semua? Zohirnya sehat, batinnya sehat? Sudah soleh dan soleha semua? Alhamdulillah. Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Iya, kalau mau sekarang harus mati dulu, ya. Mati pun ternyata di alam kubur, belum bisa langsung. Taib, ya. Jadi hadis arba'in yang ke-17 ini berkaitan tentang apa? Ternyata berkaitan tentang berbuat ihsan pada segala sesuatu. Berbuat baik. Kita wajib untuk melakukan kebaikan pada segala sesuatu. Itulah Islam. Islam itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu pun dalam Islam ini yang jelek, yang rusak, yang berdampak negatif. Kita harus yakini, kita imani. Kenapa? Karena Islam bukan buatan manusia. Kalau agama-agama yang lain selain Islam itu adalah buatan manusia. Nama agamanya, ya, dan seterusnya isi dari agama itu pun juga hasil rekayasa manusia. Tapi kalau Islam satu-satunya nama agama yang berasal dari Allah, dan isinya pun dari A sampai Z, semuanya berasal dari Allah, yang Allah perintahkan Rasul untuk menjelaskannya kepada umatnya, ya. Islam agama yang sempurna. Jadi Islam mengajarkan kebaikan, berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada siapapun. Ya, inilah Islam luar biasa dan tidak ada kejelekan padanya.
Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Allah perintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Kita dengan siapapun harus berbuat baik, meskipun dia orang kafir. Atau dengan hewan pun, tidak boleh kita zalim kepada mereka. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Maka, fa'idha qataltum fa'ahsinu. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalaupun membunuh, dengan cara membunuh yang baik. Nanti kita jelaskan ya. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian, dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberikan ketenangan. Artinya tidak menyiksa hewan sembelihannya. Nah, inilah hadisnya ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ya, intinya berbuat baik kepada segala sesuatu. Mari kita bahas. Hadis ini kita hubungkan dulu dengan beberapa ayat Al-Quran, di mana Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Yang pertama di surah An-Nahl. Pertama di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-90. An-Nahl, surah 16, ayat ke-90. Jadi hadis berkaitan dengan perintah untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ternyata Allah juga menyebutkan demikian. An-Nahl ayat ke-90, Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah perintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada siapapun. Ya, tidak tebang pilih ya. Siapapun harus adil dan berbuat kebaikan kepada siapapun. Kemudian yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 195. Di surah Al-Baqarah ayat 195 kembali Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang ketiga ayatnya An-Nisa ayat 36. Jadi pertama An-Nahl 90, yang kedua Al-Baqarah 195, yang ketiga An-Nisa ayat ke-36. Kalimat yang sama ya, perintah untuk berbuat baik. Nah, di An-Nisa 36 ini jelaskan lebih detail dibandingkan surat sebelumnya. Kalau surat sebelumnya di An-Nahl dan Al-Baqarah cuma dikatakan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi kepada siapa? Nah, di An-Nisa 36 lebih jelas lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah. Nah, kembali kalimat berbuat baiklah. Kalimat itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Tapi di sini disebutkan lebih detail, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, kemudian teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, di sini ada perbedaan ya, ada penjelasan berbuat baik kepada siapa. Ya, sebetulnya berbuat baik kepada siapa saja, bukan kepada manusia ya. Berbuat baik juga kepada hewan ya, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Intinya tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim, melakukan dosa kepada sesama makhluk. Tidak boleh berbuat dosa kepada makhluk. Tidak boleh melakukan kezaliman kepada malaikat. Tidak boleh melakukan kezaliman kepada jin. Tidak boleh melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Tidak boleh melakukan kezaliman kepada hewan dan lain-lain ya. Intinya Islam ini mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun keburukan. Maka jangan pernah menyandarkan suatu keburukan kepada Islam. Yang buruk itu bukan Islamnya, tapi oknum-oknum orang-orang yang beragama Islam. Ada oknumnya, ya biasa.
Begitulah manusia, tidak ada yang sempurna, tidak punya dosa ya. Oknumnya, orang-orang tertentu, bukan semua kaum muslimin, oknumnya orang tertentu yang memang mereka barangkali tidak mengerti Islam itu seperti apa, karena mereka nggak belajar, tidak menghadiri majelis ilmu ya, dan mereka pun mungkin belum bertaubat ya, mereka juga masih mengikuti hawa nafsu dan seterusnya, meskipun agamanya Islam, di KTP-nya agama Islam, tapi Islam yang mana? Karena mereka tidak berpanduan kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Islam menurut hawa nafsu, menurut perasaan, menurut logika dan kepentingan dunia semata. Nah ini namanya merusak citra Islam. Hati-hati ya. Kita ini menjadi Muslim, kalau kita nggak benar, sama saja kita merusak citra agama kita sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Karena orang melihat kita Muslim, apalagi dengan casing kita ini, dengan jenggotan, dengan tampilan kayak wali santri, wali murid, ya, dengan jilbabnya, dengan jubahnya, kan orang identik, wah dia Muslim nih, kadang ketahuan dari casing kan penampilan. Lalu kita melakukan keburukan, langsung orang mencap, gimana sih agama Islam ini? Orang-orang di luar Islam, mereka nggak peduli dengan oknum-oknum, mereka lihat tuh, orang Islam begitu tuh, di agama Islam begitu. Kita merusak citra agama kita sendiri. Karena kita ketahuan casingnya, penampilan. Kecuali kalau nggak ketahuan ya, susah dibedakan mana kafir, mana muslim, karena casingnya sama. Nah mungkin orang tidak tahu kita muslim atau bukan. Tapi ketika kita sudah berpenampilan yang islami, kita berani untuk menunjukkan isyhadu bi anni muslim. Saksikanlah aku seorang muslim. Aku bangga menampakkan identitas keislaman saya dengan casing penampilan yang memang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nggak usah malu, peduli dengan manusia. Manusia nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Yang penting sesuai dengan syariat, kita jalan terus. Bismillah, apapun yang terjadi. Ya, secara casing, penampilan, zohir dan batin, kita sesuaikan dengan syariat ini. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya di sini berbuat baik. Hadis yang satu tadi didukung oleh 3 ayat Al-Quran ya, An-Nahl, Al-Baqarah dan An-Nisa ayat 36, intinya berbuat baiklah kepada siapapun, dan terutama di sini disebutkan di An-Nisa 36, terutama berbuat baiklah kepada orang tua nomor 1. Ya, Allah sebutkan orang tua di sini, berbuat baik yang terbaik, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, ya, orang tua nomor 1. Ya, tapi bagi wanita yang sudah menikah, mereka punya suami, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan mereka adalah suaminya. Suami nomor 1 setelah menikah, ya. Yang harus lebih diperhatikan, lebih diperdulikan, ya, dilayani dengan baik, ditaati dan seterusnya. Karena surganya para istri itu tergantung bagaimana mereka dengan suamimu. Dengan suaminya, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi kalau mereka sengaja melakukan kejahatan, keburukan, tidak peduli, tidak melayani kepada suaminya, meskipun dia haji 50 kali, ya besar peluang dia mendapatkan siksa neraka. Ya, karena orang-orang yang mesti dia perhatikan secara prioritas itu adalah suami nomor 1. Hablum minan nasnya. Hablum minallahnya mungkin bagus, Masya Allah. Baca Quran, khatam Quran, segala macam, tahajud, puasa sunnah. Tapi kalau sudah hablum minan nasnya rusak, maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Baik, jadi seperti itu ya. Berbuat baik kepada segala sesuatu, istri berbuat baik kepada suami, ya, suami juga berbuat baik kepada istri, orang tua berbuat baik kepada anak, anak juga berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga kita berbuat baik kepada teman, tetangga, ya, orang miskin, ya, anak yatim, siapapun ya. Dari manusia ini, baik dia muslim maupun kafir, itulah muslim yang sebenarnya. Orang merasa senang ketika bergaul dengan kita. Murah senyum, wajahnya ceria, ya, wajahnya berseri-seri, selalu 3S ada pada dirinya. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Enak melihat wajahnya, tenang. Kita lagi gelisah nih, galau, bingung, resah. Ketemu sama dia, tenang hati ini. Kenapa? Enak lihat wajahnya. Senyum, sapa, salam, ramah gitu, orangnya ramah. Itulah akhlak. Jangan ketemu kayaknya orang mau bunuh-bunuhan gitu.
Ya, kalau ketemu itu melengos, ya tidak peduli, tidak mau jabat tangan, tidak mau menjawab salam. Ini bukan muslim yang benar ini. Mana hasil ngajinya? Mana hasil ibadahnya? Ya, mungkin kita pernah merasakan ya, baik ikhwan maupun akhwat, kita bertemu di mana, mungkin di jalanan, mungkin ketemu di masjid, mungkin di pasar, tetangga kita sendiri atau teman kita sendiri ternyata tidak mau untuk berkomunikasi dengan kita. Ya, nauzubillah. Mungkin dia yang salah, mungkin kita ada yang salah. Kita ada yang salah sehingga dia berusaha menghindar karena dia tidak mau mendengarkan lisan kita barangkali yang terlalu pedas dan lemes. Tahu lemes? Bukan lemes, lemes. Yang suka lemes nih ikhwan apa akhwat? Kan saya nanya doang. Yang suka lemes tuh ikhwan apa akhwat? Apa artinya lemes, Bu? Ngomong itu tajam ya? Ya, na'udzubillah ya. Jadi taib. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari hadis. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu, maka jika kalian ingin membunuh, segala sesuatu sudah dijelaskan dari tambahannya dengan Al-Quran, maka jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Membunuh ya. Membunuh siapa ini? Hah? Bukan membunuh hewan saja, membunuh manusia pun hendaknya dengan cara yang paling baik. Boleh nggak bunuh manusia? Boleh. Kalau memang mereka memang wajib untuk dibunuh, karena memang mereka membunuh maka dihukum bunuh juga, kan kisos. Nah, kisos ya, dia dihukum mati. Karena dia membunuh orang lain maka dia pun ditetapkan oleh hakim ya, bukan main hakim sendiri. Ya dibunuh ramai-ramai. Ya Allah, cuma numpang tidur di masjid doang. Ya. Dengar nggak beritanya kemarin? Ibu-ibu nggak tahu itu. Kita ikhwan-ikhwan aja yang tahu nih. Ibu-ibu nggak tahu berita sosial gimana, viral-viral apa ya. Karena mereka ini biasanya bacanya Quran dan hadis. Ya, jadi agak kurang pengetahuan lah tentang masalah dunia. Karena sudah memikirkan akhirat aja. Ya, dikasih duit suami pun suka nolak. Ditolak kenapa? Sedikit. Minta tambahan lagi. Bayangkan cuma numpang di masjid, dia kehabisan bekal. Saya baca, ya Allah, 5 orang ketangkap ya. Numpang tidur di masjid, dia kehabisan bekal. Ya, orang miskin, ternyata dibunuh. 5 orang. 5 orang ini pun bukan ahli ibadah, bukan orang yang dekat sama agama. Mukanya aja udah ketakutan kita melihatnya. Mukanya apa? Seperti muka penjahat begitu. Bukan orang yang betul-betul orang masjid kayaknya. Tapi orang-orang yang kebetulan dia memang cari-cari perkara aja. La haula wala quwata illa billah. Dengan mudahnya ditendang, dipukul sampai mati. Cuma numpang tidur di masjid. Apa salahnya? Dia nggak punya rumah. Dia dari luar kota, musafir. Dia kehabisan bekal. Nah, gimana? Berbuat baiklah kepada Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Silakan tidur. Kalau perlu ada di masjid kan ada tempat yang bisa dipakai kan nih. Diberikan tempat untuk bisa tidur. Ya mungkin jangan tempat sembarangan lah. Tapi kita berbuat baik. Kenapa? Dari mana? Dari luar kota, kehabisan bekal. Oh, tujuannya apa? Untuk mencari pekerjaan. Sampai hafal saya ceritanya itu. Kasih kesempatan, anak muda masih 20 tahun apa? 22. Tapi 5 orang ini dengan gampangnya membunuh seorang muslim. Man qatala mu'min muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Maka balasannya neraka jahannam. Coba baca An-Nisa ayat ke-90 berapa tuh? 93 ya. Coba lihat bagaimana konsekuensi kalau berani membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, ini sangat sengaja. Kita buka An-Nisa ayat ke-93. Bagaimana konsekuensi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ternyata balasannya sangat menakutkan sekali. Ya. An-Nisa 93. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan
fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang pertama neraka jahanam, yang kedua kekal di dalamnya, yang ketiga Allah murka marah kepadanya, yang keempat Allah melaknatnya, yang kelima Allah siapkan baginya azab yang pedih, azab yang berat. 5 ancaman, satu saja sudah menakutkan. Di dunia dan di akhirat dibalas ini. Ya, ini kan disebutkan bagaimana ancaman yang luar biasa. Allah murka, benci kepada orang pelaku seperti ini. Jadi membunuh itu boleh, itu berbuat baik kalau memang pada pembunuhan yang sesuai dengan syariat. Misalnya hakim memutuskan orang ini membunuh, maka hukumannya dibunuh lagi dengan hukuman mati. Dia dipancung, mungkin ditembak, mungkin dengan cara yang lain ya. Tapi intinya ketika eksekusi itu dilakukan oleh Algojo misalnya, maka Algojo ini berpahala besar. Dia nggak berdosa, si Algojo dibayar lagi. Gaji tinggi loh Pak. Seperti di Saudi Arabia itu, besar tinggi, orang kulit hitam, panjang pedangnya, dan sudah berapa banyak orang yang dipenggal kepala oleh dia. Tapi dia berpahala tuh, dapat duit lagi. Digaji oleh pemerintah Saudi untuk memenggal kepala orang-orang yang melakukan kejahatan. Mungkin dia membunuh, mungkin dia menyebarkan narkoba dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dan lain-lain. Jadi intinya jangan ya melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Ya, apa sih yang ingin dicari? Dia membunuh si musafir tadi tuh, yang di mana Bu kejadiannya Bu? Si Bolga. Masya Allah, hafizah ya. Hafizoh ceritanya. Si Bolga ya, Sumatera Utara ya. Apa yang mau didapatkan? Mau didapatkan hartanya? Nggak punya harta dia. Lalu kenapa dibunuh? Biasanya kan orang pembegal ngambil motor, ya kan, merampok rumah ngambil harta. Ini dibunuh ngambil apa? Nggak ada. Cuma dibunuh aja. Kesel kenapa tidur di masjid. Nah, lihat bagaimana ancamannya. Dan mereka ketangkap ya mungkin 15 tahun. Sebentar ya. Tapi coba nih balasan dari Allah, bukan 15 tahun lagi. Khalidan fiha, mereka kekal di neraka itu. Mereka muslim, kita tahu muslim itu kan enggak kekal di neraka ya. Kalimat kekal di sini maksudnya mereka lama banget di sana. Yang kekal betul-betul itu orang kafir. Kalimat kekal ini kadang-kadang digunakan dalam Al-Quran, tapi maknanya bukan selama-lamanya. Karena muslim, kalau dia matinya sebagai muslim, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, dan tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan, maka mereka tetap muslim dan disolatkan oleh kaum muslimin ya. Tapi dia berdosa besar dengan dosa besar yang lain ya. Untuk yang dikatakan dia kekal itu, yang saya baca dalam Al-Quran itu ada 2 dosa. Kekal di neraka ancamannya. Padahal dia tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan, tidak melakukan pembatal keislaman. Yang kekal apa? Membunuh dan memakan harta riba. Di Al-Baqarah juga ada itu. Di ayat 275. Allah juga ancam dengan kekal, kalimat kekal. Orang yang makan harta riba, Allah dan Rasulnya akan memerangi pelakunya. Mana ada dosa-dosa lain disebutkan seperti itu, bahwa Allah dan Rasul akan memerangi pelaku dosa itu. Enggak ada. Berarti Allah dan Rasul marah kepada pelaku riba. Karena ini merusak banyak orang, bukan satu orang saja. Itu ya. Sekarang kita lihat bahwa kalau ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik ya. Ini berkaitan dengan manusia ataupun hewan. Dan coba kita lihat ada pembunuhan yang diperbolehkan dengan pembunuhan dengan cara yang baik. Pertama, orang yang dikisos. Dia dihukum karena dia membunuh orang lain dengan sengaja. Pembunuhan terbagi 3. Ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang seperti disengaja, yang ketiga ada pembunuhan yang tidak disengaja. 3-tiganya hukumannya berbeda dalam Islam. Semua kitab fikih insya Allah membicarakannya. Saya ulang kembali, dalam Islam ini dirinci, jadi nggak gampang loh. Dia membunuh yang termasuk kategori yang mana nih?
supaya tidak salah hukuman. Makanya orang yang main hakim sendiri itu berapa orang? 10, dikeroyok rame-rame, 20, mereka berdosa semua itu. Berat nanti di akhiratnya. Di dunia pun langsung mendapatkan balasan. Karena zalim itu adalah dosa yang akan dibalas di dunia. Jadi pertama, pembunuhan yang disengaja dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan, ya, dia tahu kapan akan dilakukan, timing yang tepat, semua sudah direncanakan. Nah, ini pembunuhan yang disengaja. Maka pembunuhan yang seperti ini akan dikisos hukumannya. Jelas, nanti dibuktikan di pengadilan. Hakim yang memutuskan, ya, bukan orang per orang, individu. Tidak boleh mengeksekusi seseorang dengan kematian kecuali dengan keputusan dari hakim. Ya, memang kita tahu dia ini membunuh, tapi tetap kita tidak boleh mengeksekusi. Ulil amri, pemerintah yang mengeksekusi dengan ada perwakilannya, itu hakim di pengadilan. Ya. Jadi seperti itu, qisas, membunuh maka dibunuh lagi. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Nah, ini enggak sengaja, ini cuman seperti aja, seperti disengaja. Kalau seperti ini tidak dikisos, tidak dihukum mati dia, hanya membayar diat, denda, ya, diberikan denda pembayaran kepada orang yang telah dia bunuh. Pembunuhan seperti disengaja maksudnya ada orang yang misalnya orang tua mungkin. Orang tua mukul anaknya, maksudnya menimbulkan efek jera, efek kapok. Tapi terlalu berlebihan, kadang-kadang dia pukul biasa. Maksud dia bukan ingin membunuh, tapi memberikan efek jera. Begitu dipukul mati itu anak. Atau mungkin guru di sekolahan. Guru di sekolahan tuh marah sama muridnya, dia tampar pipinya. Begitu ditampar, mati. Kan tampar kan nggak menyebabkan kematian kan? Cuma nampar pipi saja. Mungkin ketahuan merokok, ditampar sama gurunya, dipanggil kan. Kalau zaman sekarang gimana Bapak Ibu? Kalau anak ditampar, orang tuanya datang ya. Orang tuanya datang marah ke gurunya, ngajak berantem sama gurunya. Iya, galak sekarang ya. Anaknya galak, orang tuanya galak. Dulu di zaman kita kecil, kita dipukul pakai rotan nih. Belajar ngaji nih, alif bata, iqra 1, iqra 2, kecil-kecilnya kita belajar ngaji, pakai rotan nih. Ayo benerin, dipukul, orang tua nggak marah. Pukul aja lagi Pak Ustadz. Orang tua nggak marah ketika kita dipukul pakai rotan sama guru kita waktu kecil. Pukul lagi Pak Ustadz, kenapa? Supaya memotivasi kita supaya semangat sungguh-sungguh. Ini bukan pukulan untuk merusak, menghancurkan, membinasakan, untuk memotivasi supaya dia takut dan semangat. Orang tua tidak marah. Itu di zaman saya dulu, saya kecil begitu ketika belajar ngaji ya. Ya, ngaji baca Quran sama guru. Kalau ibu-ibu gitu juga gitu. Ya kan? Orang tua nggak marah kan? Nggak marah. Coba zaman sekarang, orang tua marah. Disentil cuma telinganya aja langsung datang bawa golok. Iya, sehingga si anak itu tidak kapok-kapok jadinya. Ya, merokok ketahuan, narkoba ketahuan, wajar dong. Pihak sekolah itu kan perwakilan dari orang tua. Dia nggak terima. Ya udah kalau gitu kamu urus sendiri, jangan sekolahkan di sini. Sekolah ini punya aturan. Ya, supaya dia tuh kapok dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Taib ya. Jadi yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Maksudnya bukan ingin membunuh, dia pun tidak membawa peralatan-peralatan yang bisa membunuh, tidak direncanakan, cuman dia menampar, mati. Atau mungkin pertarungan tinju ya, kan tinju ya. Tinju itu kan nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Memukul muka. Dalam Islam itu tidak boleh memukul wajah. Memukul anak, memukul istri, itu pun tidak boleh bagian wajah. Kan boleh mukul istri kan? Boleh nggak? Boleh. Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Apabila istri itu durhaka kepada suami, nasihati, dakwahi sekian lama. Nggak mempan juga pisah ranjang. Nggak mempan juga pukul, kata Allah. Boleh. Tapi bukan pukul langsung mati. Suami boleh pukul istrinya di sini dengan pukulan yang diharapkan dia bisa menjadi lebih baik. Efek jera atau kapok itu ada. Pukul bagian-bagian tubuhnya yang lain yang tidak melukai. Melukai saja tidak, apalagi membunuh. Jadi ini bukan KDRT ya. Dalam Islam dibolehkan. An-Nisa ayat ke-34.
Begitu juga mukul anak boleh. Kalau memang ada kebutuhan ya, bukan mukul-mukul terus. Misalnya contoh, perintahkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun belum juga sholat, kata Rasulullah apa? Pukul, boleh pukul. Bukan KDRT. Ya, bukan kezaliman, tapi pukulan ke anak ketika tidak mau sholat ketika usia 10 tahun dengan pukulan yang diharapkan dia bisa timbul efek jera, kapok, takut segala macam. Ya, tapi bukan memukul anak langsung dibinasakan, langsung menimbulkan cedera, luka di mana-mana. Masya Allah. Nah itu yang nggak boleh ya. Tapi memukul itu boleh. Tapi tetap kata Rasulullah tidak boleh memukul bagian wajah kepada istri maupun anak. Hindari bagian wajah. Wajah itu boleh kita memukul seseorang kalau terjadi perkelahian. Misalnya ada pembegal nih mau ngambil motor kita. Nah dia kan berusaha untuk mencederai kita. Nah, kita boleh memukul dia. Bagian wajahnya pun boleh. Tapi kalau sudah pukulan dalam rangka mendidik, nggak boleh bagian wajah. Maka menampar pipi anak ketika ketahuan merokok di sekolahan itu haram. Nggak boleh menampar. Karena Rasul melarang untuk memukul wajah. Tujuannya apa? Apa menghindari dari kejahatan? Kan tidak. Beda dengan pembegal, perampok, segala macam ya. Kita boleh, karena memang dia akan menjadikan kita ini bisa lebih rusak. Nah, tapi kalau memukul, memberikan hukuman seperti anak tadi menampar ketahuan ini atau mungkin istri, tidak boleh. Seperti tinju juga. Tinju itu kan mengakibatkan apa? Wajah itu bengkak-bengkak kan, rusak mata juga sampai hilang begitu ya, sampai nipis karena bengkak-bengkak sana sini, nggak boleh. Secara hukum Islam sebetulnya begitu. Nah ini contoh saja, ketika dia meninju langsung mati. Tujuannya kan bukan ingin mematikan, tapi ingin mengalahkan supaya dapat hadiah kan. Nah seperti itulah pembunuhan apa tadi? Seperti disengaja. Guru melemparkan apa penghapus papan tulis, dilempar ke muridnya, kena kepalanya, mati. Misalnya, tujuannya kan bukan mematikan, tapi menegur, bicara terus nih murid lagi diterangin, bicara terus, akhirnya gurunya marah, dilempar papan itu penghapusnya, kena kepalanya, meninggal. Nah, jadi niatnya tidak ingin membunuh sebetulnya. Nah ini namanya pembunuhan seperti disengaja, dan orang yang membunuh tadi tidak dikisos dihukum mati dengan dipenggal kepala, tapi dia bayar diyat, denda, ya duit, dia bayar uang seperti itu. Nah yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Ini pun tidak dikisos, tidak dimatikan, tapi dia juga membayar diyat, denda. Ya, tidak disengaja. Mungkin dia berburu di hutan, dia ingin menembak burung atau hewan yang lain, tiba-tiba manusia lewat. Kan nggak sengaja. Kenapa kamu lewat? Yang lewat juga mungkin nggak tahu kalau ada pemburu yang ingin menembak hewan. Ya, sama-sama nggak tahu mungkin ya. Intinya tidak sengaja, maka tidak dikisos. Coba Bapak Ibu lihat, tidak ada agama manapun yang sedetail ini. Dan itu semua dalilnya ada. Di zaman Rasul sudah terjadi. Pembunuhan itu haram hukumnya, tapi ternyata ada juga yang diperbolehkan ketika kisos. Dan kalaupun terjadi yang tidak disengaja atau seperti disengaja, dirinci lagi, itu ternyata tidak dilakukan pembunuhan atau dihilangkan nyawa seseorang. Demikian ya. Contohnya ada di zaman Nabi SAW, ada seorang gadis, dia keluar dengan mengenakan perhiasan dari perak, kemudian dilempar orang Yahudi dengan batu. Si gadis ini dilempar batu sama orang Yahudi, maka gadis itu pun dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dalam kondisi sekarat. Mungkin kena kepalanya mungkin ya, sehingga sekarat seperti itu. Maka beliau mengatakan kepada gadis itu, apakah seseorang telah membunuhmu? Gadis itu mengangkat kepalanya, mengatakan iya. Rasul bertanya kepada gadis itu untuk ketiga kalinya, apakah seseorang telah membunuhmu? Ya, maka gadis itu menganggukkan kepalanya. Rasul memanggil pembunuh gadis itu, kemudian memecahkan kepalanya dengan 2 batu. Kisos, dia membunuh orang dengan batu, dia pun dibunuh lagi dengan batu. Itu Islam itu adil. Ya, karena emang ternyata gadis itu sampai meninggal dunia. Maka dipanggillah orang Yahudi itu, benar, dan dia mengaku, maka dia pun dikisos dengan dilempar juga dengan batu di kepalanya sampai dia mati. Ya, demikian. Begitu juga pernah terjadi dalam Sahih Bukhari ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ada orang-orang Urainah datang kepada Rasulullah SAW di kota Madinah, lalu mereka menderita sakit perut.
Ini orang-orang sakit perut, datang ke kota Madinah dan mereka masuk Islam, ya. Jadi mereka ini mu'alaf dalam kondisi sakit perutnya. Maka Rasul mengatakan, jika kalian mau, silakan pergi ke onta zakat, lalu minum susu dan air kencingnya. Nah, ini Rasul mengatakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini, silakan minum susu dari onta zakat dan minum juga air kencingnya, air kencing onta. Itu bisa untuk mengobati penyakit. Bapak Ibu pernah minum air kencing onta? Mau enggak? Enak loh. Banyak teman-teman kita yang minum air kencing onta, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Ya, terutama penyakit kanker. Ada akhwat-akhwat beberapa orang, 3 orang yang saya kenal, dia kalau berangkat umroh itu selalu nyari air kencing onta dalam rangka untuk ya pengobatan, dan alhamdulillah kankernya itu semakin berkurang. Setelah pulang ke Indonesia itu banyak perubahan-perubahan. Ya, dan juga bisa jadi dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi orang-orang ini diberikan minum susu dan air kencing onta, ya. Maka mereka melaksanakan saran Nabi SAW, lalu mereka pun sehat kembali. Bagus kan? Seharusnya berterima kasih kan? Ternyata mereka ini sudah mereka sembuh, udah dikasih minum susu onta sama air kencingnya, sama penggembala itu kan memberikan pelayanan kepada mereka. Ternyata mereka membunuh si para penggembala ini dan diambil ontanya. Dan mereka pun murtad dari Islam. Luar biasa ya. Dibunuh para pengembalanya yang telah melayani mereka dengan baik, ontanya pun diambil, dan mereka pun keluar lagi dari Islam. Dan dia mengambil onta zakat ini. Maka Rasul pun mengutus sahabat untuk mencari orang-orang ini. Dan akhirnya berhasil mendatangkan mereka, lalu Rasul pun memotong tangan dan kaki mereka, dan mencungkil mata mereka, dan membiarkan mereka di bawah terik panas matahari, dan mereka dibiarkan seperti itu sampai meninggal dunia. Coba hukumannya, ya. Rasul memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka, dan membiarkan mereka di bawah terik matahari hingga mereka meninggal dunia. Nabi mencungkil mata orang-orang Urainah ini, kenapa? Karena mereka pun mencungkil mata si pengembala unta. Kejam ya. Udah mereka itu dilayani, ya, diambil ontanya, dibunuh, dicungkil juga mata pengembala onta itu. Dia pun murtad juga, kejar, cari. Begitu dapat, potong tangan, potong kaki, cungkil kepala, cungkil kepala. Cungkil matanya, kemudian dibiarkan diterik panas matahari yang luar biasa sampai mati. Bagaimana rasanya itu? Itu caranya ya. Kenapa? Karena kisos itu orang-orang itu dibunuh bagaimana cara dia membunuh orang lain. Ya, umumnya kan dipenggal kepala ya. Tapi bisa juga dengan cara-cara yang lain. Subhanallah. Nah, kenapa Rasul tadi menyebutkan dalam hadis ini bahwa diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, bahwa cara-cara seperti ini juga disyariatkan, memotong tangan dan kaki, karena berdasarkan firman Allah di surah Al-Maidah. Coba lihat Al-Maidah ayat yang ke-33. Di surah Al-Maidah ayat ke-33. Al-Maidah 33. Allah mengatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah." Sesungguhnya balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilangan, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang besar. Ya, jadi Rasul berdasarkan ayat ini untuk mengeksekusi orang-orang tadi. Karena mereka membunuh para pengembala, diambil juga ontanya, lalu mereka juga mencungkil matanya. Ya, akhirnya Rasul pun menangkap mereka, dan kemudian mereka pun dipotong tangan dan kaki dan dicungkil juga matanya, lalu dibiarkan di terik matahari sampai mereka meninggal dunia.
Jadi di sini kita lihat Al-Maidah 33, boleh ya, itu kembali kepada hakim yang memutuskan. Apakah mereka langsung dibunuh begitu saja, atau mereka disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Itu semuanya dikembalikan kepada hakim untuk memutuskan. Intinya apa di sini? Karena mereka membuat kerusakan di muka bumi. Nih kalimatnya coba lihat. Ya, mereka membuat kerusakan, fasadan fil ard, ya. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Banyak orang ketakutan, tidak menimbulkan rasa aman. Contohnya siapa? Pembegal. Pembegal itu Bapak Ibu, kalau ketangkap, bukti memang dia membegal, dia mengambil harta orang lain, mungkin mobil, mungkin motor, dia bunuh orangnya, dia ambil motornya. Itu kalau ketahuan dieksekusi, maka bisa seperti ini. Dipotong tangan dan kaki mereka. Itu fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hukuman bagi pembegal. Insya Allah mereka nggak berani membegal. Karena ketahuan, 1 orang, 2 orang, 3 orang dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Tangan kanan sama kaki kiri. Ya, seperti itu. Karena apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Kita mau keluar takut nih. Kita takut, juga kita khawatir anak-anak kita. Yang laki maupun yang perempuan sama saja. Nggak ada sedikit pun rasa kesian sama orang lain. Betul-betul dengan cara bagaimanapun dihabisi. Kalau perlu dibunuh dengan cara mutilasi, dicincang-cincang sampai 500 bagian. Ketemu kemarin kan pembunuhnya? Ibu-ibu nggak tahu. Saya suka baca berita itu supaya bisa sebagai contoh gitu loh. Ada orang yang memutilasi, ya, na'udzubillah, masuk hotel sama-sama, masuk kamar hotel berzina. Ini istri orang, lagi hamil lagi. Ya, istri orang lagi hamil, berzina dengan laki-laki orang lain. Setelah itu dibunuh oleh si laki-laki tersebut. Ya, dia mati dalam kondisi habis berzina, belum mandi wajib, lagi hamil juga. Sebagai istri, bagaimana dosanya itu? Nah, kita juga baca yang berita-berita yang lain kan, dimutilasi karena mereka ingin menghilangkan jejak, dipotong-potong, masukin ke dalam apa Bu? Dalam koper ya, dalam koper. Lalu orang kan nggak curiga, dia masuk ke hotel kan pakai koper kan bawa pakaian, nggak taunya isinya bukan pakaian, itu potongan-potongan tubuh yang dia potong-potong di dalam kamar yang ada di hotel. Setelah berhubungan dia bunuh. Nauzubillah min dzalik. Taib ya, ini jelas hukumannya luar biasa ini, mutilasi, dan Islam melarang. Kalau kau ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, jangan mutilasi. Apalagi niat untuk membunuhnya itu adalah berangka untuk mengambil motornya, ngambil handphonenya, ya nggak bisa seperti itu. Kalaupun benar nih di medan perang, kan di medan perang Bapak Ibu kita kan boleh ya membunuh orang kafir, bahkan berpahala di medan perang ya. Itu pun nggak boleh mutilasi, bunuh saja orang kafir itu, mati dia. Tapi kita nggak boleh, udah mati nih, wah kita cincang-cincang, kita mutilasi, nggak boleh, dosa besar itu. Bunuh dengan bunuh yang baik. Memang dia pantas tuh dibunuh, karena ini medan perang. Atau mungkin ada algojo yang memang ditugaskan untuk melakukan kisos, ya silakan bunuh dia karena dia membunuh orang lain. Atau dia menjual narkoba berapa ton misalnya. Ini membuat kerusakan di muka bumi. Ya, orang-orang yang menjual narkoba juga bisa dipotong tangan dan kaki bersilang. Intinya kenapa? Karena membuat kerusakan. Kalimatnya membuat kerusakan di muka bumi dengan kejahatan yang mereka lakukan seperti pembegal barangkali, orang lihat sebagai bandar narkoba, ya dan lain-lain ya. Kalau hakim yang memutuskan memang seperti ini, maka dilakukan eksekusinya. Tapi sekali lagi, hakim bukan main hakim sendiri ya, nggak boleh secara pribadi. Jadi kita lihat contoh tadi bahwa kalau ingin membunuh dengan cara yang baik, terutama tadi pertama contohnya manusia ya, dan juga larangan untuk mencincang-cincang mutilasi dalam pembunuhan. Dan kalaupun membunuh ya, harusnya kalaupun membunuh yang dibolehkan misalnya kisos tadi, maka tentunya disiapkan alatnya untuk membunuh supaya cepat dia mati. Nggak boleh lama-lama itu. Kita lihat hewan ya, hewan disembelih ketika korban kemarin, disembelih nggak mati-mati, nggak taunya nggak tajam itu. Ya, hewan tuh tersiksa banget.
dia memang boleh dimatikan karena sebagai hewan kurban, tapi kan lama prosesnya, dia tersiksa tuh, tanya aja ke dia. Kamu tersiksa nggak? Tersiksa banget. Apa netes air mata loh. Pernah lihat nggak? Ada sapi dan onta yang pernah saya lihat langsung ya. Itu netes air matanya. Belum disembelih loh, udah netes. Kenapa? Karena dia langsung melihat teman di depan dia. Sebentar lagi giliran dia. Itu nggak boleh memperlihatkan sembelihan hewan di hadapan hewan-hewan yang lain. Hukumnya haram. Rasulullah melarang. Kasih hijab, kasih pembatas. Ya, bunuh dengan cara yang baik. Siapkan pisaunya, ditajamkan. Dan jangan ditampakkan ketika proses penyembelihan di hadapan hewan-hewan yang lain. Mereka tuh stres, mati yang kedua kalinya. Sebelum mati. Coba tanya, kamu stres nggak? Stres Pak Ustadz. Ya, ya jadi nggak boleh seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Misalnya ada orang yang masuk ke rumah, perampok, lalu kita lawan dia, dan kita berhasil membunuhnya. Ya udah, kita bunuh. Karena dia mau bunuh kita bunuh dia duluan. Itu kita tidak berdosa. Dan sudah, bunuh saja, selesai kan? Kita lapor kepada pihak amir wajib. Tapi jangan kita bunuh si perampoknya, langsung kita mutilasi. Kamu nih merampok di rumah saya, kita mutilasi. Enggak boleh seperti itu, kita hilangkan kepalanya segala macam, kita congkel matanya, enggak boleh. Bunuh saja biasa, karena pun dia ingin membunuh kita. Nauzubillah. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, jadi membunuh untuk manusia dengan cara yang baik. Kalau memang itu disyariatkan ya. Tapi untuk masalah yang tidak disyariatkan ya memang ini kejahatan beda lagi. Mereka membunuh sesuai dengan hawa nafsu mereka dan itu dosa besar. Dan kalau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, kata Rasulullah SAW, dan hendaknya seorang di antara kalian menajamkan pisaunya ya sebelum menyembelih dan memberikan ketenangan. Ditenangkan dulu hewan itu ketika akan disembelih. Lalu kita baca di hadis untuk menjelaskan lebih lanjut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, amara Rasulullah SAW, Nabi SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menyembunyikannya dari hadapan hewan sembelihan. Sembunyikan pisau itu. Jangan ditampakkan. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian menyembelih, maka percepatlah proses untuk penyembelihannya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di hadapan seekor kambing sambil dia pun menajamkan pisaunya. Rasul melihat, ya dia injek kambing tersebut, lalu dia tajamkan pisaunya di hadapan mata si kambing tadi. Coba gimana rasanya? Sakit hati ini. Dia tajamkan pisau itu di hadapan kambing yang sedang dia injek. Dia asah pisau itu. Maka beliau SAW bersabda, mengapa engkau tidak menajamkan pisaunya terlebih dahulu sebelum ini? Apakah engkau ingin mematikannya 2 kali? Mati sebelum mati. Dia udah stres duluan. Berikan ketenangan. Kambing ini atau sapi atau unta memang boleh disembelih, ini adalah sembelihan hewan kurban. Tapi ketika menyembelihnya pun tidak sesuai syariat, si penyembelihnya berdosa. Ya. Pertama, alat pisaunya itu tidak diasah sampai tajam banget, ya tumpul dia. Yang kedua, mungkin sudah diasah, tapi diasahnya di hadapan hewan. Udah 2 kesalahannya. Yang ketiga, ketika menyembelih pun di hadapan hewan yang lain. Coba Bapak Ibu pernah nggak melihat seperti itu? Oh, banyak banget. Setiap tahun kita menyaksikan di sosial media ada, di YouTube ada, mungkin di tempat-tempat kita di mana kita tinggal tuh ada orang-orang yang seperti itu. Setiap tahun mereka lah, mereka mungkin sudah mengasah terlebih dahulu, tapi terkadang mengasah di hadapan hewan. Hewan tuh melihat pisau itu dengan tajamnya bercahaya. Terus kemudian mereka menyembelih di hadapan hewan-hewan yang lain. Jadi sapi-sapi itu melihat semuanya. Saya pernah melihat Bapak Ibu di tempat saya dulu ya, mereka itu menyembelih kambing di hadapan hewan-hewan yang lain. Lalu setelah disembelih, mereka lempar ke kerumunan kambing-kambing yang ada.
Kambing-kambing yang ada langsung ngerumunin teman-teman dia nih yang sudah habis disembelih tadi, langsung dijilat-jilat sama mereka. Mereka menyaksikan, dilempar juga ke hadapan mereka. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu diambillah si kambing tadi, ditancapkan, digantung di besi dan dikuliti di hadapan hewan-hewan yang lain. Mereka ngeliatin bengong gitu. Saya saksikan bagaimana ekspresi wajahnya. Saya bisa merasakan itu. Motong saja nggak boleh. Baca nggak hadisnya? Makanya nggak belajar si para penyembelih ini. Karena memang mereka mungkin menyembelih setahun sekali. Jadi mereka tidak belajar bagaimana cara menyembelih yang islami, yang berpahala. Ya mungkin panitia-panitia nih hewan kurban ya. Jadi seperti itu. Mereka menguliti hewan itu. Padahal tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Ya belum saya ngomong. Kambing tadi disembeli belum mati, digantung dalam kondisi belum mati bener, langsung dikuliti, jadinya bangkai. Nggak boleh dikuliti, kecuali betul-betul dia sudah mati, baru kita gantung, kita kuliti. Dan ketika dikuliti pun tidak boleh di hadapan hewan-hewan yang lain. Rasul melarang ini. Kenapa? Kamu tidak berbuat baik kepada hewan. Islam mengajarkan luar biasa. Kepada hewan pun yang memang boleh kita sembelih, halal, berpahala bahkan ketika korban itu. Tapi kalau cara menyembelihnya salah, berdosa juga. Berarti kamu zalim, jahat, kejam. Meskipun bukan pembegal, bukan perampok. Ya, dengan hewan saja kita harus seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, orang-orang yang sudah belajar sunnah, ya, belajar syariat ini, mereka berdasarkan dalil, maka alhamdulillah beberapa tempat sudah melakukannya. Mereka menyembelih ketika Idul Adha ya, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan mereka menyembelih tidak di hadapan hewan-hewan yang lain, pakai tabir Pak. Ada hijab, ada kain, sehingga ada tempat dikumpulkan hewan-hewan, ada juga sebelahnya tempat penyembelihan. Jadi hewan-hewan lain tuh nggak ngelihat. Dan setelah disembelih pun dibawa lagi ke tempat yang lain untuk dicincang. Kalau memang sudah mati, untuk dikuliti tempat-tempat yang lain lagi. Jadi ada kain yang jadi bilik-bilik gitu loh. Ya, bilik kamar ya, ada pembagian-pembagiannya. Sehingga hewan yang masih hidup ini tidak pernah melihat proses penyembelihan dan mereka pun tidak melihat tempat di mana dikuliti hewan-hewan yang sudah mati. Tapi yang pernah saya lihat, ya ini pengalaman ya, ketika sudah disembelih, dilempar ke kerumunan hewan yang ada di situ. Dan mereka semua melihat proses temannya disembelih. Setelah itu digantung pun hewan itu masih gerak-gerak sebetulnya. Langsung dikuliti. Berarti dia matinya dalam kondisi dikuliti, bukan karena disembelih. Berarti jadi kambing yang dagingnya bangkai. Dibagikan kepada masyarakat. Ini daging hewan kurban, padahal statusnya itu daging yang tidak boleh kita makan, bangkai, karena proses penyembelihannya salah. Dia matinya bukan karena disembelih, tapi matinya karena dikuliti. Sama seperti sapi. Sapi itu agak lama Bu. Apalagi sapi apa tuh yang besar tuh? Limosin ya, bukan mobil nih. Ya sapi limosin tuh besar sekali kan, mahal juga. Ketika disembelih dan sudah sembelih, darah begitu banyak, tapi proses betul-betul matinya agak lama. Maka tunggu, kalau sudah mati, betul-betul mati, baru dikuliti. Cuman kadang-kadang kan orang nggak sabaran. Atau mungkin merasa, kayaknya udah mati nih. Padahal belum mati. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu itu orang yang ahli. Makanya untuk menyembelih itu tanya, atau panggillah orang-orang yang ahli untuk menyembelih. Kalau menyembelih, orang semua bisa menyembelih barangkali, mungkin ya. Setelah lihat sekali, dua kali, mungkin dia ada keberanian, bisa. Tapi untuk keahlian-keahlian yang lain, dibutuhkan orang yang terbiasa untuk menyembelih ya, dan juga dia tahu kapan betul-betul kambing dan sapi ini sudah mati beneran, baru dikuliti sehingga dagingnya jadi halal. Ya. Dan kalau Bapak dan Ibu lebih ingin memastikan lagi udah mati itu belum, tanya sama hewannya. Kamu udah mati belum? Ya. Ada cara-caranya. Cara untuk bisa memudahkan kita bisa mengetahui dia sudah mati beneran atau belum. Ya, itu ada ilmunya tersendiri. Baik, jadi Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dan dianjurkan untuk tidak menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan dan tidak boleh pula menyembelih seekor hewan di hadapan hewan yang lain, kata beliau.
Dan tidak boleh juga menyeretnya ke tempat penyembelihan di depan yang lain, diseret-seret ya. Sampai-sampai stresnya mereka apa? Mereka kabur. Kita lihat di YouTube tuh banyak tuh ketika mereka kabur Pak. Ada yang lari ke atas genteng rumah orang, ada yang lari ke jalanan, dikejar sama panitia-panitia ini. Kenapa? Mereka stres, tidak ditenangkan. Kan Rasul mengatakan ditenangkan, berikan makanan, jangan tunjukkan mereka bisa melihat teman-temannya disembelih. Lalu ketika mereka begitu kan, mereka stres dan akhirnya apa? Mereka berontak, diikat rame-rame, berontak, lebih kuat dia dibandingkan 10 orang. Apalagi sapi itu kan, dia berontak. Kenapa? Dia stres kondisinya. Tapi kalau hewan itu ditenangkan dulu, ya insya Allah ada ilmunya. Ditenangkan insya Allah lebih mudah kita untuk merebahkan dia. Begitu juga kambing. Ada ilmunya tersendiri, jangan dipaksa. Bahkan saya pernah lihat ada sapi yang diinginkan sapi itu lebih mudah untuk direbahkan, maka dipukul kepala dengan palu supaya dia kelingan. Dipukul kepala dengan palu, itu kan kelingan tuh, baru habis itu direbahkan. Nggak boleh dipukul. Coba kita mau nggak dipukul kepala dengan palu? Cara merebahkannya ada ilmunya tersendiri. Berikan ketenangan, dipukul kepala dengan palu. Itu ada di YouTube saya lihat. Diberikan juga ini apa namanya? Semacam apa Pak? Ditempelkan ke kepalanya, bukan dipukul, ditempelkan dengan bergetar gitu, di strum, ya. Di strum gitu kan. Jadi dia bergetar begini, dan kursi itu langsung dibantingkan. Dibanting langsung dipegang, langsung disembelih. Ada juga yang betul-betul nggak dipukul atau kasih strum, ya, tapi mereka dibanting ke semen, kepalanya itu. Saya langsung melihat. Supaya nanti dia begitu kepala kena ke semen, kan sakit tuh, keliangan. Supaya nanti memudahkan proses penyembelihan. Nggak boleh juga. Udah disiapkan semennya itu. Semen kan keras. Dibanting dulu kepalanya ke semen. Itu menyakiti hewan. Membunuhnya boleh, tapi dengan cara penyembelihan yang tidak syar'i, maka si penyembelih berdosa. Nah kita ini kan barangkali nggak melihat proses penyembelihan. Kita serahkan saja kan, nih kambing saya diserahkan kepada panitia, tolong dibagikan segala macam. Nah gimana? Seharusnya kita menyaksikan Bapak Ibu proses penyembelihannya. Atau kalau kita nggak melihat, karena mungkin kita nggak ada waktu, sibuk, atau gimana, ada uzur, paling tidak kita serahkan kepada orang yang amanah. Dia memang sudah mengerti syariat, mengerti sunnah, mengerti penyembelihan. Meskipun kita nggak lihat, tapi kita percaya dia akan benar. Atau biasanya proses penyembelihan itu mereka lapor kepada kita. Ini kita nomor 7 misalnya. Mereka WA, Pak, nomor 7 akan disembelih. Lalu dikirimkan video video proses pemotongan hewan tersebut. Jadi ketika disembelih kita lihat langsung. Jadi kita nggak datang karena jauh misalnya. Kita lihat di proses penyembelihannya tuh, oh begini caranya. Alhamdulillah aman kan? Dikirimkan fotonya atau videonya. Dan setelah selesai di proses pemotongan, baru bapak-bapak menghilangkan boleh memotong rambut, boleh motong kumis, kan begitu kan? Karena mulai tanggal 1 Zulhijjah itu bagi orang yang berkorban tidak boleh menghilangkan bulu, tidak boleh menghilangkan kuku dan kulit sampai hewan korban disembelih. Setelah disembelih baru boleh potong kumis, boleh potong kuku, ya, dan boleh potong rambut. Ya, ini biasanya para suami ya yang cukup mewakili karena mereka lah yang berkorban atas nama diri mereka dan keluarganya. Adapun istri dan anak sih boleh untuk potong kuku ya. Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa menyaksikan langsung dan kalau ada kesalahan-kesalahan bisa diinformasikan kepada mereka. Atau sebelum terjadinya penyembelihan itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada mereka. Dan saya pernah memberikan masukan Bapak Ibu sebagai ustadz yang besoknya ada proses penyembelihan hewan kurban, malamnya besoknya tanggal 10 Zulhijjah, besoknya Idul Adha. Malam itu kita adakan kajian di masjid, saya berikan lembaran fotokopian, hadis-hadisnya saya tulis di situ lengkap, bagaimana larangan-larangan Rasulullah untuk menyembelih hewan dengan cara yang tidak syar'i. Alhamdulillah saya pikirkan besok akan diamalkan nih. Mereka sudah paham semua, tanya jawab segala macam, dalilnya lengkap, larangan Rasul untuk menyembelih dengan cara yang tidak syar'i.
Hendaknya ketika mengasah pisau jangan depan mereka, ketika menyembelih pun jangan di hadapan mereka, ketika menguliti pun jangan di hadapan mereka. Saya sertakan hadisnya dan perkataan para ulama. Besoknya langsung saya lihat satu pun tidak diamalkan. Capek-capek tadi malam di masjid disampaikan. Mereka nggak protes semuanya, iya betul nih betul. Tapi besok ketika prakteknya, kenapa? Udah terbiasa seperti ini setiap tahun. Ya, tapi tempat-tempat yang memang sudah mengenal sunnah, ya insya Allah ya, mengenal syariat dengan benar, mereka tuh buat bilik-bilik kamar ya, supaya tidak terlihat ketika mengasah pisau atau ketika proses penyembelihan atau ketika proses menguliti hewan kurban. Taib. Jadi sekali lagi kita baca hadisnya. Allah merintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Jika ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, kalau yang bunuh yang syar'i maksudnya, membunuh yang diperbolehkan, bunuh dengan cara yang baik. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberikan ketenangan, tidak menyiksa hewan sembelihan, sehingga mereka enggak stres, ya, dan akhirnya mereka pun lebih mudah untuk dikendalikan dan mereka lebih mudah untuk disembelih. Kalau kambing dan sapi prosesnya dibaringkan dan disembelih, ya. Tapi kalau onta dengan dua cara. Onta bisa juga dibaringkan lalu disembelih atau dalam kondisi dia berdiri. Onta, Bapak Ibu, ketika dia berdiri, onta itu dan bisa ditusuk di sininya. Karena onta tuh panjang lehernya. Ya, ditusuk sih di sini. Maka dia langsung jatuh, meninggal. Cuma kita lihat di YouTube ya, itu di hadapan onta-onta yang lain. Semuanya ngelihat. Akhirnya onta tuh lari sana, lari sini. Ketakutan. Karena mereka tahu, pisaunya kan tajam. Mereka ngelihat lagi pisaunya. Nih, pisau nih. Dijadikan bahan candaan lagi, ya Allah. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu. Kita juga ketakutan, nauzubillah ya. Baik, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Yang pertama, Bu, pertanyaannya, ada tetangga sebelah rumah. Ada tetangga sebelah rumah setiap bertemu suka buang muka. Bagaimana cara dibuang mukanya? Mukanya nih dicopot, dibuang. Gitu maksudnya? Oh, melengos. Ada tetangga di sebelah rumah, setiap bertemu suka buang muka. Saat disapa tidak dijawab. Pada acara tertentu tetangga tersebut, si wanita ini mengajak berjabat tangan. Si tetangga ini wanita ya. Mengajak berjabat tangan demi memperbaiki hubungan dengan tetangga yang bermasalah tadi. Kemudian lelaki yang bukan mahram ini menyambut jabat tangannya. Apakah ini dibenarkan Ustadz? Padahal laki-laki tersebut sudah lama mengenal sunnah. Ya nggak boleh atau kalau bukan mahram. Si laki-laki sudah mengenal sunnah. Ya, si wanita ini mengajak berjabat tangan. Si laki-laki itu mau aja untuk berjabat tangan, ya. Sedangkan diketahui bahwa dia ini adalah orang yang suka nggak bagus akhlaknya. Nggak boleh selamanya. Kata Rasulullah apa? Lebih baik jarum dari besi ditusuk ke kepala seseorang dibandingkan dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Lebih baik jarum dari besi ditusuk ke kepala seseorang, ditusuk itu lebih baik dibandingkan daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hukumnya haram. Enggak boleh kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Pasti terjadi fitnah. Bohong itu kalau dia enggak ada syahwat. Kecuali kalau dia orang gila, dia nggak sadar dengan diri dia, atau orang pikun. Tapi itu pun nggak boleh juga kita pegang-pegang. Mumpung orang gila inilah, kita pegang-pegang orang pikun inilah, dia juga nggak sadar, nggak boleh juga.
Maksud saya orang seperti ini yang barangkali nggak punya syahwat kan ya, karena emang mereka nggak sadar dengan dirinya, nggak berakal gitu loh. Jadi nggak boleh, kalau dengan tujuan apapun nggak boleh, kecuali darurat. Misalnya dokter mau operasi pasien, pasiennya wanita, dan berkaitan dengan kemaluannya. Ya barangkali kan, nggak ada dokter wanita yang lain, adanya dokter laki-laki, terpaksa dilihat, itu nggak apa-apa. Atau mungkin sesar barangkali, ya atau operasi-operasi yang lain, itu terpaksa sifatnya. Tapi kalau bukan darurat, maka hukumnya haram. Bapak Ibu, kita tahu kan di surah An-Nur, wahai orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan matamu, tundukkan kepala ini, tundukkan pandangan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram kita. Tundukkan pandangan. Bertemu saja disuruh tundukkan pandangan. Kenapa? Karena takutnya terjadi apa? Timbul fitnah syahwat. Lalu bagaimana dengan jabat tangan? Sekarang kan ada nih ustadz-ustadz dan kiai-kiai dan habib yang suka salaman-salaman dengan wanita-wanita, ya, dengan jamaah dia. Ada di YouTube tuh banyak, di Instagram tuh saya lihat. Salaman sini, cium tangan berkali-kali bolak-balik. Ya, dipegang kepalanya, dipegang tangannya. Ya Allah, nggak boleh, haram. Rasulullah tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Siapa mereka? Mereka malaikat. Pasti punya syahwat, apalagi yang disalamin ini ya orang-orang cantik semua. Yang lebih saya heran lagi, kemarin saya lihat ada gus-gusan. Ya. Ada gus-gus tuh di Instagram, saya lihat gus-gus ini dicium tangannya oleh ibu-ibu, sampai lipstiknya pun nempel di sini. Kemudian apa? Dipegang-pegang pipi si gus-gus itu, dipeluk. La haula wala quwata illa billah. Kan nggak boleh. Ini suaminya nggak lihat apa? Istrinya begini. Bukan salaman lagi, bahkan dipeluk, dicium, dipegang pipinya, dan dia si gus ini diam aja ketawa-tawa. Ini kan merusak citra pendakwah. La haula wala quwata illa billah. Dia masih muda. Orang tua saja bisa timbul syahwat. Bahkan apa? Kata Sa'id bin Al-Musayyib, ya, ulama besar di zaman tabi'in. Ulama besar di zaman tabi'in umur 84. Matanya buta satu lagi rabun. Udah tua renta. Ulama besar, apa kata dia? Tidak ada yang lebih aku takuti dibandingkan fitnah wanita. Ini 84 loh usianya. Mata satu buta, satu rabun. Tapi dia mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti dibandingkan fitnah wanita. Kenapa? Bisa menimbulkan dosa, kan dia masih berakal, masih sadar, bisa menimbulkan dosa. Mengangan-angan, memikirkan sesuatu. Ketika bersentuhan itu bernikmat-nikmat, kata Allah, tundukkan pandangan kepala, tundukkan pandanganmu ketika bertemu dengan wanita yang bukan mahram. Begitu juga wanita, tundukkan pandangan ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini kok enak banget salaman sini. Itu kan lebih bisa menjurus kepada fitnah. Mata saja suruh tundukkan. Kenapa tangan jadi boleh? Kata Rasulullah, lebih baik jarum dari besi ditusukkan ke kepala seseorang daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, ya. Hati-hati ini. Ini namanya zina tangan. Zina terbagi 7. Ada zina mata, ada zina telinga, ada zina lisan. Zina tangan, zina kaki, zina hati, zina kemaluan. Terakhir zina kemaluan. 7 yang Rasul sebutkan di hadis. Zina yang sebenar-benarnya zina kemaluan. Tapi yang lain pun disebut zina juga. Zina mata, kata Rasulullah, ya, zina telinga, ke zina lisan, zina tangan, tangan dengan menyentuh, zina kaki dia melangkah, zina hati berangan-angan, zina kemaluan langsung diaplikasikan. Dan zina kemaluan saat ini banyak terjadi di mana-mana, yang kita kaget-kaget, ya. Terang-terangan, bukan lagi di kamar tertutup, di ruang terbuka, di mana saja orang berzina, terang-terangan. Dan mereka tidak malu. Dan Rasul mengatakan nanti adanya orang-orang yang berzina sebagaimana hewan-hewan yang menampakkan hubungan mereka. Hewan-hewan kan seperti itu kan, anjing sama anjing, kucing sama kucing di jalanan kita lihat. Sekarang pun manusia seperti itu. Dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah semakin banyak pembunuhan dan perzinahan. Saat ini sudah terjadi. Setiap hari berita pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perselingkuhan, perceraian begitu banyak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi betullah kata Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, bahwa penyebab terbanyak, penyebab terbesar manusia itu mendapatkan siksa neraka
akibat dua dosa. Ini penyebab terbanyak ya, apa? Ya dosa lisan dan dosa kemaluan. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Inilah dua dosa yang paling banyak menyebabkan manusia mendapatkan siksa neraka. Dosa lisan oke lah kita paham ya. Dosa kemaluan, oh ternyata juga banyak ya. Setelah kita bisa melihat sosial media ini, ternyata banyak berita-berita setiap hari. Sebelumnya kita nggak tahu. Ternyata dosa kemaluan itu banyak sekali. Baik ya, jadi nggak boleh untuk menyambut tangan. Kalau dia ngasih tangan seperti ini, Bapak Ibu, lihat coba ke tangan saya. Kalau ada yang ngajak kita jabat tangan dan dia bukan orang yang bukan mahram kita, ya, maka cukup kita memberikan kini aja kodenya. Ya, kita kasih kode seperti ini, mohon maaf ya, saya nggak bisa jabat tangan. Kenapa? Anda bukan mahram saya. Ya, kita sampaikan seperti itu. Mungkin dia belum paham, atau mungkin ya memanfaatkan kesempatan, mumpung nggak ada orang lah. Ya, nggak dilihat saya. Terutama nanti biasanya ketika lebaran. Terutama ketika lebaran biasanya. Biasanya kan begitu kan, salam-salaman kan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mulailah tuh ya. Datang ke tetangga, kumpul keluarga besar, ya salam-salaman. Enggak boleh tuh Bu, hati-hati Bu. Ya, enggak boleh salaman-salaman sama laki-laki yang bukan mahram. Artinya boleh ibu menikah dengan dia gitu loh. Boleh salam-salaman sama laki-laki yang ibu dengan dia tidak boleh menikah. Itu boleh dengan paman, ponakan, saudara kandung, ya bapak, kakek, ya. Nah itu boleh, silakan. Tapi dengan sepupu nggak boleh, karena memang boleh untuk menikah, apalagi dengan orang lain ya. Pak Ustadz, kalau di rumah ada boneka, sebaiknya dibuang, disimpan, atau cukup dengan menutup bagian mata dan hidungnya saja? Kalau boneka itu lengkap ya, sempurna seperti manusia, maka hilangkan kepalanya. Ini cara pertama. Karena malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patung dan gambar makhluk. Malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Malaikat rahmat ya, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut sih masuk kemana aja. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, foto-foto, lukisan makhluk bernyawa, dan patung-patung dari makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Jadi gimana? Hilangkan bagian kepalanya atau bagian wajahnya itu ditutup saja dengan sesuatu sehingga tidak sempurna terlihatnya. Seperti itu ya. Apa bacaan yang mesti dibaca pada malam Jumat? Pada malam Jumat surah Al-Kahfi. Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat disunnahkan atau di hari Jumat. Bu, bukan surat Yasin. Tidak ada satupun hadis yang sahih Rasul menganjurkan, mensunnahkan baca surat Yasin di malam Jumat, tidak ada. Hadis yang sahih tidak ada. Yang ada surah Al-Kahfi, dan itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Beliau mengatakan disunahkan untuk baca surah Al-Kahfi. Memang tidak dikenal membaca surat Yasin, dikhususkan nih maksud saya di malam Jumat, selalu malam Jumat. Enggak ada. Para ulama terdahulu pun tidak menulis dalam kitab-kitab mereka seperti itu, enggak ada. Yang ada surah Al-Kahfi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pun menulis dalam kitabnya dan juga para ulama-ulama lain di zaman dahulu sudah ada ya, disunahkan membaca surah Al-Kahfi ya. Jadi jangan baca surat Yasin, karena bukan berarti nggak boleh baca surat Yasin. Surat Yasin ya bagus, cuman mengkhususkan di malam Jumat gitu loh, maksud saya tidak ada dalil yang sahih. Ya kita bisa baca kapan saja sebetulnya. Jangan meyakini bahwa ini bagus kalau dibaca malam Jumat. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah mengamalkan baca surah Al-Kahfi ya, malam Jumat ya, atau di hari Jumat ya. Apalagi rata-rata sudah hafal. Ya, saya rasa levelnya Bapak Ibu di sini surah Al-Kahfi lewat lah. Ya Al-Baqarah sama Ali Imran aja lewat. Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, apalagi Al-Kahfi. Ya kan? Levelnya kan beda, jamaah audiensnya kan beda, ya enggak? Ini menengah ke atas nih.
Lalu berikutnya, apakah ikut kajian termasuk perintah Allah dan Rasulnya? Lah iyalah, ya Allah, kemana wae? Apakah ikut kajian seperti ini perintah Allah? Iya, hukumnya wajib. Seumur hidup sampai mati. Tidak mau datang ke majelis ilmu, hukumnya dosa besar. Meninggalkan sholat, dosa enggak? Meninggalkan kajian, dosa enggak? Dosa, sama-sama dosa besar. Talabul ilm faridu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kata Rasulullah wajib bagi setiap muslim. Dan yang namanya menuntut ilmu itu datang seperti ini, bukan lewat YouTube. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau belajar menuntut ilmu yang hukumnya wajib itu datang seperti ini. Kita alokasikan waktu, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya terserahlah sebisanya seberapa ya. Paling tidak seminggu sekali lah minimal. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali. Datang ke masjid, datang seperti ini, mendengarkan kajian, ya dengan ustadz yang kita bisa percaya ilmunya, dan apalagi tidak boleh hanya sekedar mengandalkan sosial media. Sosial media ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, apalagi yang ada Telegram, itu semua bonus tambahan. Kalau kita tidak mau datang seperti ini, hanya mengandalkan lihat video-video di sosial media, ada catatan, ada artikel segala macam, nggak mau datang seperti ini, berdosa. Karena yang diperintahkan itu jalan, keluar dari rumah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bu, tuh kan masih ngobrol, Masya Allah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mau masuk surga enggak? Kata Rasulullah, menempuh perjalanan untuk menghadiri majelis ilmu. Enggak ada hadisnya barang siapa menonton YouTube. Enggak ada hadisnya barang siapa menonton ini Instagram, enggak ada. Itu hanya bonus saja, tambahan. Tapi yang jelas wajibnya kita sampai mati, yang tua, yang muda, siapapun wajib datang ke majelis ilmu. Kalau dia sudah haid, sudah mens, sudah balik, sudah mimpi basah, masih nggak mau datang ke majelis ilmu seperti ini, tercatat dosanya. Harus ya, selama memang kita sehat, tidak ada uzur, datang. Ya, malu kita nih, mana ibu yang 91 tahun? Masih ada nggak? Tuh, alhamdulillah, barakallahu fiik. 91 tahun datang. Bapak Ibu kan masih 25 plus. Ya kan? Yang 91 datang. Masa Bapak Ibu yang masih 25 plus nggak datang? 25 plus berapa? Sehat Bu ya? 91? Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu siapa namanya Bu? Iya, namanya siapa? Husna. Asmaul Husna. Masya Allah, barakallahu fiik. Husna. Husna kan artinya baik ya. Berarti orangnya baik Bu ya. 91 duduk di bawah loh. Mendengarkan kajian rutin dari sana Bu ya. Depok sana ya. Luar biasa. Barakallahu fiik. Malu kita ini. Yang masih muda-muda. Datang dengerin, gak berisik lagi. Yang masih muda-muda berisik, ngobrol-ngobrol nih. Ya Allah, kenapa sih Bu? Ustadz bicara kok bicara juga? Kenapa Bu? Kalau pertanyaan ke depan, jangan tanya ke teman. Lihat bapak-bapak, nih lihat tenang, tenang semuanya. Nggak ngobrol, mata cuma merem doang. Nggak ngobrol, cuma mata merem. Kenapa? Ngantuk akibat tahajud tadi malam. Ya Pak ya, jam 2 udah bangun kencing. Habis itu? Baik. Ada lagi pertanyaan? Cuma 2 nih. Silakan. Pakai mic Bu. Ustadz Afan, ini ada pertanyaan masuk melanjutkan yang tadi. Bagaimana kalau suami melarang kajian Ustadz? Apakah boleh kajian online aja dari rumah?
suami melarang kajian. Apakah boleh kajian online dari rumah? Dilihat dulu larangan itu kenapa. Suami melarang kenapa? Kalau suami melarang karena ada alasan syar'i, maka jangan datang pada hari itu. Tapi kan kajian kan banyak nih. Hari itu mungkin suami melarang. Karena suami membutuhkan istrinya. Kalau kamu keluar saya mati loh. Barangkali. Karena suaminya pas ada di rumah, tidak mau berpisah dengan istrinya. Selangkah lagi kamu melangkah, mayat ada di hadapanmu. Ya, kalau suami membutuhkan istrinya dan ingin bersama istri berdua-duaan, boleh nggak? Boleh. Dan istri harus taat kepada suami. Tapi kan saya nuntut ilmu nih mas, saya ingin dengerin kajian. Taat kepada suami harus didahulukan. Kalau memang hari itu, jam itu suami membutuhkan untuk berhubungan atau mungkin yang lain. Intinya dia ingin berdua-duaan. Karena mungkin selama ini dia bekerja, cari nafkah, segala macam. Nah ini pas libur pengen di rumah barangkali. Sekali waktu bersama istri. Istrinya keluar, akhirnya di rumah sendirian. Baru kepengen berdua-duaan. Nah jangan begitu. Kenapa? Karena mungkin suami juga kan jarang-jarang di rumah. Dia kepengen sama istrinya, taat kepada suami harus diprioritaskan. Sedangkan kajian itu kan banyak. Hari ini nggak dapat, sore nanti ada, malam nanti ada, besok lagi ada. Nah suami pas nggak ada di rumah kan, berarti kan boleh kita keluar lagi. Nah juga kita punya rekamannya, ya kan? Ada online juga ada, rekaman videonya juga ada. Jadi dapat dua-duanya pahala. Karena kenapa? Karena ada alasan suami sedang membutuhkan pada hari itu. Tetapi kalau suami melarang selamanya, mungkin nggak sih? Mungkin nggak suami melarang selamanya istri datang ke kajian? Nah? Bisa jadi kan? Iya. Ternyata ada ya, ada suami yang melarang istrinya nggak boleh ikut kajian sama sekali. Alasannya apa? Meskipun istri di rumah nggak ada kerjaan, suaminya pun keluar, lu ngapain? Kenapa nggak boleh? Ini kewajiban per individu loh. Secara pribadi itu wajib dan istri tidak boleh taat kepada suaminya, karena ini kewajiban. Seperti contoh gini, suami melarang istrinya untuk sholat. Gimana? Ibu sholat nggak? Sholat, meskipun suami melarang untuk sholat. Kenapa? Ini kewajiban pribadi. Nggak boleh ditinggalkan kewajiban itu, bisa berdosa. Melarang untuk sholat, tetap harus sholat. Meskipun suami bilang, saya ceraikan kamu kalau kamu sholat, tetap ibu sholat. Meskipun ancamannya cerai. Nah begitu juga, suami melarang untuk datang ke kajian, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka ibu juga menjelaskan kepadanya, mas nggak boleh begitu, ini kewajiban pribadi. Kamu diwajibkan, saya juga diwajibkan. Bukankah Allah berfirman? Tapi kan begini, Rasulullah bersabda. Bisa nggak bu? Hah? Bisa dong. Kan ibu kan udah hafal Quran dan hadis. Sampaikan dakwahi suaminya. Setelah ibu sampaikan ayatnya dan hadisnya, langsung dia, oh begitu ya, ya sudahlah sami'na wa ata'na. Silakan kamu, karena saya nggak tahu sebelumnya. Ternyata kamu sudah sampai level itu tingkatannya. Allahu Akbar. Ya, taib. Jadi kalau andai kata ibu sudah menjelaskan, sudah memberitahu, mendakwahkan, memperbaiki, mendoakan, nggak berhasil juga, tetap suami melarang tidak boleh. Sebetulnya kan kewajiban, ya total maksudnya ya, total nggak boleh sama sekali, maka suami berdosa besar. Dosanya luar biasa, karena dia menghalangi istrinya untuk taat kepada Allah dan Rasul, dan dia perlu ilmu. Bapak Ibu tahu nggak? Datang kemari, meskipun kita ini ngantuk, capek, letih, lelah, cari dinding, cari tiang, duduk selonjoran dan senderan, maaf ya, bukan nyinggung, nyindir. Meskipun begitu gitu loh maksud saya. Tapi insya Allah kita dapat manfaat. Pulang dari sini Allah gugurkan dosa-dosa. Allah berikan tambahan hidayah. Allah kuatkan iman. Malaikat mendoakan kita. Kenapa kita nggak mau? Kenapa kita melarang? Nggak boleh. Dan kita bertemu dengan teman-teman kita nih. Kita coba ketemu teman-teman kita. Kita ketemu teman-teman kita seperti ini. Pas selesai kajian kita bicara, ngobrol. Itu menambah semangat. Awalnya kita males-malesan, iman lagi turun, futur. Tapi bertemu teman-teman saja sudah menaikkan lagi semangat kita.
Saya juga merasakan ketika saya tidak berdakwah, saya merasakan agak males. Tapi ketika saya berdakwah itu bisa menimbulkan semangat saya kembali. Begitu juga ketika kita datang ke majelis ilmu. Ketika kita tidak datang seminggu saja, 2 minggu nggak datang, apalagi 3 minggu sebulan, berasa males gitu, nggak semangat lagi. Yang biasanya bangun malam, nggak bangun malam. Biasanya puasa sunnah, nggak puasa sunnah. Semangat tuh beda. Dan kita akhirnya kekurangan ilmu. Ya, ini musibah besar. Jadi maka diwajibkan seperti ini, banyak sekali manfaatnya, faedahnya. Kita bisa bertambah pahala, bertambah iman, bertambah rasa takut kepada Allah, semakin paham bagaimana cara beragama dengan benar. Ya, kita bisa membahagiakan juga orang lain. Ya, kita bisa berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendapatkan doa dari malaikat. Allah pun semakin menambahkan taufik dan hidayah, banyak sekali. Maka yang jauh-jauh dari Depok tadi pun dari mana? Pancoran Mas ya? Ibu ya, yang tadi Ibu Husna ya, 91 tahun. Rela beliau datang kemari nih, jauh-jauh, pada umur 91 tahun. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Ini adalah amal yang agung, yang besar, yang luar biasa dalam pandangan Allah. Jangan disia-siakan. Di mana ada majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, dan kita nggak ada uzur, datang. Ya, jadi kalau suami melarang, maka kita jelaskan, jangan langsung kita nggak mau datang, jelaskan, coba lobby lagi, coba dakwahi lagi, coba nasihati lagi, coba perbaiki lagi, terus seperti itu usahakan. Mungkin awalnya ya sudahlah, karena apa? Suami marah besar ya sudah kita nggak datang, tapi coba lagi lobby gitu maksud saya, coba lagi dakwahi lagi ya, sampai dia luluh hatinya. Dan cara meluluhkan suami harus dipahami oleh para istri. Luluhkan hati suami dengan apa? Dengan pelayanan, dengan perhatian, dengan kelembutan, dengan kebaikan. Itu suami langsung luluh. Kamu mau ngaji? Iya. Mau nggak saya transfer uang? Pinter istrinya melobi. Luluhkan hati suami, Bu. Jangan minta saja, tapi nggak pinter meluluhkan hati. Ya, kadang-kadang mungkin tuh ada loh, saya tahu ada zamannya begitu, melarang istri untuk ngaji. Saya ketemu si ibu itu. Saya tanya, kenapa Bu, ibu dilarang untuk ngaji? Karena suami saya jealous Pak Ustadz, cemburu sama ustadznya. Ada, saya ketemu. Dia cemburu sama ustadznya. Takutnya nanti istrinya mau sama ustadznya. Ya Allah, saya nggak kepikiran ke situ. Jadi si istri ini, si wanita akhwat ini terang-terangan, karena lama nggak ketemu, saya tanya, kemana Bu, kok jarang kelihatan? Iya Pak Ustadz, ini curi-curi waktu nih, suami nggak tahu ini. Kenapa? Suami saya ngelarang. Kenapa? Cemburu sama ustadznya. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang diancam cerai. Saya ngajar di Depok, pernah itu si ibu ini datang, dan ketika sesi tanya jawab, dia bertanya, Pak Ustadz saya mau bertanya, saya datang kemari nih sembunyi-sembunyi, suami saya nggak tahu. Kenapa Pak? Kalau dia tahu, dia akan ceraikan saya. Kan dia udah ancam, kalau kamu datang ke pengajian Ustadz Nazmi, saya ceraikan kamu. Nggak boleh datang ke kajian saya. Kenapa? Karena si suami punya pemahaman yang tidak sesuai sunnah. Bukan jealous, cemburu. Nggak sesuai sunnah, jadi dia beragama itu ngikutin ya arus mengalir. Nggak berdasarkan ilmu, keterangan, dalil, contoh, ya begitu kan kita dulunya tuh, ya kan mengikuti arus ya. Beginilah Islam, padahal bukan begitu Islam. Islam tuh berdasarkan keterangan, bagaimana ayat, bagaimana hadis. Nah suaminya nggak cocok dengan istrinya karena di rumah tuh istrinya ke sunnah, ke syariat, suaminya masih tidak berdalil, nggak ada keterangan, masih mengikuti ya, tradisi segala macam. Akhirnya dia mengancam, kalau kamu ngaji sama Ustadz Nazmi, saya ceraikan kamu. Lalu ibu kenapa datang? Saya bilang bahaya ini. Kalau betul-betul diceraikan gimana? Makanya ini terakhir Pak Ustadz, saya mau tanya, saya boleh nggak kemari? Kalau nggak boleh, ya sudah saya di rumah. Saya katakan, enggak, jangan kemari, ibu pulang. Nanti catatannya pinjam sama teman. Ada videonya barangkali minta di YouTube mungkin ada. Ya, jangan ibu datang. Kenapa? Takutnya nanti suami betul-betul menceraikan. Karena sudah ada ancaman, saya akan ceraikan kamu. Karena dia belum bisa nerima sunnah. Ya kan begitu kan? Kadang istri duluan yang mendapatkan hidayah, suami belum. Kadang suami duluan baru dapat hidayah, istri belum. Ya, seperti kemarin tuh, hari Senin, ini kan hari Sabtu ya. Kemarin ada
ikhwan yang WA ke saya dalam perjalanan, saya lagi nyetir mobil, dia menanyakan, gimana Pak Ustadz, saya ngaji sendirian, ya istri saya belum berubah, anak saya belum berubah, ya mereka belum berjilbab, saya ngajak ngaji sunnah, kata mereka apa? Sunnah, dikit-dikit sunnah lagi, mereka marah kepada si bapak ini. Jadi istri dan anak perempuannya dua, dan dua-duanya belum berjilbab dan tidak suka dengan kajian sunnah. Suaminya udah berubah, alhamdulillah ikut ngaji dengan saya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang suami duluan, kadang-kadang istri duluan. Ya. Biasa kan kata orang, kalau suami sudah menerima sunnah, mungkin gampang gitu ya, untuk mewarnai istrinya. Kan dia kan punya power, tapi nggak semudah yang dibayangkan ternyata. Ya, begitu juga ketika istri sudah belajar tentang ilmu Islam ini, karena sering ngaji, lama-lama iman dia lebih tinggi dibandingkan suami, ilmunya lebih tinggi dibandingkan suami, amalnya lebih banyak dibandingkan suami, jomplang jadinya. Di rumah tangga tuh cekcok terus. Yang satu takut sama Allah, yang satu lagi nggak takut sama Allah. Nah, ini terjadi di masyarakat. Ujung-ujungnya ya mungkin bisa bercerai. Ya, tapi saya katakan ya cobalah di lobby lagi ya. Ya namanya rumah tangga itu pasti ada ujian, ya kan? Tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah. Betul? Semua rumah tangga pasti ada masalah. Pasti ada ujian dan cobaan, ya. Maka sabar menunggu datangnya hidayah. Kalau dia memang melarang, mungkin di hari itu ya udah jangan ngaji. Tapi kalau dia melarang selamanya, tidak boleh ngaji karena mungkin jealous, mungkin karena dia nggak sesuai pemahamannya. Coba di lobby, coba didakwahi ya. Banyak sekali yang berubah kok, alhamdulillah. Ya. Ustadz, seseorang yang sudah berkeluarga dan berzina, lalu dia bertaubat, apakah akan kekal juga di neraka nanti? Dia sudah bertobat dengan tobat nasuha enggak? Kalau bertobat dengan tobat nasuha, Allah gugurkan semua dosa apapun. Jangankan berzina, melakukan syirik yang lebih besar dosanya dibandingkan zina, Allah ampuni. Apalagi zina. Tapi dengan syarat taubatnya taubat nasuha, ya. Ya, tidak akan disiksa di neraka nanti karena dosa apapun kalau sudah ditaubati dengan taubat nasuha, maka Allah akan gugurkan. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang kita merasa sudah bertaubat, padahal belum dengan benar. Karena kita bertaubat tanpa ilmu. Maka hendaknya kita mengetahui ya bagaimana cara bertaubat yang benar supaya dengan taubat itu Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Kemudian berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua. Jika orang tua tiri sakit keras, sakit keras, si istri ada malam tertentu menginap di rumah orang tua tiri tersebut. Apakah boleh meninggalkan suami dan anak untuk menginap? Apa maksudnya? Jika orang tua tiri sakit keras, si istri ada malam tertentu menginap di rumah orang tua tiri. Si istri ada malam tertentu menginap di rumah orang tua tiri. Apakah boleh meninggalkan suami dan anak untuk menginap? Istri siapa nih? Istrinya dia. Kalau istri dia kan sudah halal sebagai suami istri. Apa istri orang lain? Nggak paham saya. Orang tuanya jadi anak tiri. Kalau memang maksudnya anak tiri kan boleh untuk salaman dengan bapak tiri. Ya, boleh berdua-duaan, boleh safar bersama karena mereka mahram. Asalkan bapak tiri sudah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka jadi mahram. Tapi selama belum berhubungan, belum. Mereka menikah nih, ya. Ada seorang ibu dengan seorang bapak menikah, ya. Dan si ibu ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini tidak boleh bersalaman dengan bapak tirinya. Ini kan bukan bapak kandung kan? Bapak tiri. Si anak perempuan tidak boleh bersalaman, ya, berdua-duaan atau safar dengan bapak tirinya. Kenapa? Karena meskipun sudah menikah, kata para ulama mereka harus berhubungan dulu. Si suami istri itu baru si anak menjadi mahram bagi bapak tirinya. Seperti itu ya.
Jadi kalau maksudnya tadi anak tiri ini kan mungkin dia sebagai istri orang lain gitu maksudnya. Nah, kemudian dia menginap di rumah orang tua tirinya. Apakah boleh meninggalkan suami dan anak untuk menginap? Ya, boleh-boleh saja apabila diizinkan oleh suaminya. Suaminya mengizinkan istrinya sebagai anak tiri untuk menginap di rumah bapak tiri. Tergantung suami, kata suami ya sudah, kamu menginap di sana karena bapak tiri kamu kan lagi sakit. Ya cobalah diberikan perhatian, coba diobati segala macam. Yang penting suami mengizinkan. Kan jadi sebagai anak tiri mungkin ingin memberikan perhatian dan bantuan kepada bapak tirinya. Mungkin begitu maksud pertanyaan ini. Tapi kalau memang andai kata si suami tidak mengizinkan, tidak boleh menginap. Ya, cukup datang saja, melihat beberapa lama, setelah itu pulang. Ya, dan itu hak suami. Karena gimana Bu? Suami ditinggalkan, dia menginap. Ya itu kan kembali kepada suami kan nggak semua suami sama kan. Ada suami yang mengizinkan nggak apa-apa deh, seminggu juga di sana nggak apa-apa. Ntar saya nikah lagi. Tapi ada suami-suami tertentu yang nggak bisa gitu loh, berpisah. Karena apa? Dia butuh dilayani. Ntar makan gimana? Sarapan pagi gimana? Ntar saya duduk di kamar sendirian kan nggak enak tidurnya sendirian. Ada yang kan nggak semua sama kan? Nah seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita pukul rata, tergantung suaminya. Kalau dia mengizinkan boleh. Bahkan kadang ada yang pulang kampung kan? Dia tinggal di Jakarta. Dia pengen pulang kampung, orang tuanya di kampung sakit. Kata suaminya, ya sudah saya antar kamu ke kampung. Ini kan musafir kan? Diantar setelah itu silakan kamu di sana. Berapa lama Mas? Ya sebulan nggak apa-apa. Sebulan. Kata suaminya, nggak apa-apa. Dan suaminya merasa aman dengan dirinya. Kenapa? Kesian mertuanya sakit. Jadi dia berikan kesempatan kepada istrinya untuk bisa berbakti kepada orang tuanya di kampung. Itu kalau suami mengizinkan. Berapa lama Mas? Seminggu ya seminggu. 2 minggu ya 2 minggu. Sebulan boleh? Boleh. Suami pun bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Ketika istri tidak ada bersama dia ya. Tapi ada suami tertentu yang nggak bisa sebulan. Nggak bisa seminggu, pokoknya kamu nggak boleh pulang. Ada yang seperti itu, gimana? Ya sudah, gimana lagi? Suami nomor 1 kan, ketika sudah menikah, suami nomor 1, orang tua nomor 2. Ketika memang sudah di lobi, dinasihati, dakwah Mas, aku pengen pulang. Kata suami nggak bisa, kamu di sini, nanti pulang bersama saya. Kapan? Nanti tunggu saya libur dulu, kita pulang bersama-sama. Ya udah, istri nggak boleh pulang. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh pulang, kenapa? Karena suaminya tidak bisa berpisah sama istrinya, mungkin dia butuh teman, butuh pelayanan, butuh perhatian, ya, dan seterusnya. Jadi istri jangan kabur. Nah sudahlah kalau gitu saya kabur, kayak kemarin tuh, saya dapat WA nih, baru tadi malam nih. Ada cerita, si ikhwan ini nangis dengan WA-nya ya, ada tanda-tanda nangisnya di situ. Istrinya bawa anaknya 2 kabur pulang ke Palembang. Si suaminya nangis, kenapa? Dia nggak ketemu anaknya masih kecil-kecil, 2 orang anaknya. Saya bilang, kenapa istri kamu bisa kabur ke Palembang? Dijual. Jadi biaya dari mana untuk bisa pulang ke Palembang? Kan butuh dana. Dijual AC. AC kamar tuh dijual sama istrinya untuk biaya pulang ke Palembang. Tanpa sepengetahuan suami, tanpa izin suami untuk pulang. Karena dia marah sama suaminya. Suami udah jelaskan juga tidak mau terima. Karena dia menuduh suaminya berselingkuh. Padahal suaminya katanya tidak berselingkuh. Demi Allah Ustaz, saya tidak berselingkuh, saya tidak berzina. Tapi istrinya menuduh karena kecemburuan terlalu tinggi. Cemburunya berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Contohnya begini. Pernah berobat ke dokter, dokternya perempuan. Nah suami itu ngomong dengan senyum. Istri ngelihat, kok senyum sama dokter? Senyum sama dokter aja ketika ngobrol sama istrinya, tapi suaminya senyum, itu istri langsung marah besar di situ. Jadi cemburunya terlalu berlebihan kata dia. Selalu dicari-cari masalah. Padahal pekerjaan rumah itu saya yang ambil alih semuanya. Di luar saya, dalam rumah saya, nyapu, ngepel, semua saya, ngosek kamar mandi juga saya. Saya biarkan dia ngurus anak saja, 2 orang anak nih, fokus. 1 anak saya ambil, saya kasih neneknya. Dia cuma 1 doang. Kerjanya tuh banyak ini kan, santainya. Tapi tetap saja jealousnya luar biasa. Akhirnya
Setelah dijelaskan masih nggak mau terima. Nanti kejadian begitu lagi, jelaskan nggak mau terima. Cemburu terlalu berlebihan dan akhirnya dia jual AC kamar sebagai modal untuk bisa berangkat pulang kampung ke Palembang, membawa 2 orang anaknya. Nah, dia tanya kepada saya tadi malam, bagaimana Pak Ustadz? Gimana keputusannya? Apakah saya cerai atau tidak? Gimana Bapak Ibu? Dia udah capek kata dia, lelah, selalu di posisi yang salah dan selalu dia yang minta maaf. Istri tidak pernah minta maaf, kata dia. Selalu saya minta maaf, padahal saya nggak salah. Jadi kayaknya saya tuh posisi rendah gitu loh. Nggak dihargai sama istri. Sehingga dia sedih, kenapa? Ada anak itu, anak 2, dan dia sayang sekali sama anak ini dan pengen dididik secara sunnah. Nah, tapi ternyata kabur begitu saja kan, kabur saja pulang tanpa izin itu sudah dosa besar, kedurhakaan. Apalagi dia juga ternyata menjual AC kan punya suaminya. Membawa anak juga tanpa izin suaminya dan tidak pernah minta maaf. Ya, gimana Bapak Ibu? Boleh nggak bercerai? Wah, fatwa sudah turun. Makanya dia bertanya, sebetulnya nikah lagi itu gampang Bu, bagi laki-laki. Ditinggal begitu kan boleh, secara agama boleh. Dia cerai kan boleh, dia tidak berdosa. Karena yang bersalah kan si istri tadi kan, pergi kabur dari rumah tanpa ada alasan yang benar. Yang salah dia lagi, bukan suaminya. Dan itu pernah terjadi sebelumnya, dijemput ke Palembang. Udah pernah terjadi. Udah dijemput, di lobi-lobi, balik lagi. Sekarang kabur lagi ke Palembang. Jadi dia merasa harga dirinya tuh nggak ada. Gimana Pak Ustadz? Ya, cerai gampang, cuma dia memikirkan anaknya ini, 2 orang, dia sayang, namanya bapak kan ya. Untuk cerai sih besok juga bisa, langsung nikah lagi. Cuman kan masalah anak gimana? Dia sangat rindu namanya, pulang ada anak, kan bahagia, bisa digendong, bisa dicium. Kalau sudah begini kan Jakarta Palembang jauh. Ini la haula wala quwata illa billah ya, istri yang durhaka benar ini, meninggalkan suami, tidak peduli dengan rumah tangga ya dan dosa-dosa yang lain. Taib. Inilah ya fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Banyak sekali yang kita lihat ternyata banyak yang bermasalah ya. Bermasalah dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya ya, dengan orang tua, dengan mertua dan lain-lain. Taib, barangkali sampai di sini ya. Sudah selesai waktunya. Karena Bapak dan Ibu harus pulang untuk menghatamkan untuk kembali menghatamkan Al-Quran. Saya prediksinya begitu loh, prediksi yang baik kan ya, berprasangka yang baik untuk menghatamkan Al-Quran. Dan tinggal 3 surat lagi yang belum dihatamkan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tinggal 3 surat lagi yang belum, makanya harus buru-buru pulang ini supaya bisa menghatamkan 3 surat seperti itu. Taib ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.